Saya agak lompat dulu ya. Soalnya waktu singkat banget. Tidak ada seorang pun bangsa yang sempurna sehingga seorang harus belajar yang lain. Kemudian itulah sebabnya Allah menghendaki berbagai-bagai bangsa campur. Manusia adalah makhluk sosial, populasi semakin bertambah, potensi gesekan semakin bertambah, betul? Ya, jadi kalau gerejanya kecil itu akrab banget itu. Kalau besar mulai ribut. Gitu. Jadi nggak usah nambah banyak anggota jemaat satu gereja itu, tapi nambah ke gereja lain aja. Jadi potensi gesekan itulah yang disebut dengan konflik. Tadi kan kita banyak membahas konflik tuh. Apa arti konflik? Masalah. Selalu pertikaian, perbedaan. Apa konflik? Kayaknya Lintang berpikir keras banget ini. Perselisihan. Selalu berselisih gitu konflik. Konflik adalah ketika ada 2 atau 3 pilihan yang belum disepakati. Itu konflik. Ibu nanti misalnya besok kita pulang, malam ibu mau makan sop buntut atau mau makan mie goreng. Gak diputuskan 2 jam. Konflik itu. Ada 2 pilihan, ketika gak diputuskan itu konflik. Itu internal konflik. Ya. Lalu kalau ini saya lewat aja lah, sudah kita bahas ini konflik-konflik di gereja. Nah, kenapa konflik sulit diselesaikan? Nah, ini saya jelaskan. Ada 2 jenis konflik, yaitu kognitif. Ada yang enggak goyang-goyang? Mati. Cek. Kamu yang matiin. Kecil-kecil pintar menciptakan konflik ini anak. Anak siapa itu? Seperti ada yang perlu dibereskan dari orang tuanya. Tipe-tipe konflik, ada berbagai macam konflik, tapi yang 2 ini saya mau bahas. Konflik pertama adalah kognitif konflik. Konflik yang melibatkan kemampuan olah pikir kita, analisa kita, persepsi kita, judgmental kita, ya, persepsi kita, analis, ya. Lalu ini adalah konflik yang produktif, ya. Ini konflik yang produktif. Kenapa produktif? Karena ya kita diajak berpikir. Di rapat majelis ada perbedaan pendapat, nggak masalah, setajam-tajamnya silakan berbeda pendapat. Hadapi konsep dengan konsep, ya. Ketika si A punya konsep, hadapi dengan konsep yang lain. Selama konsep dengan konsep, no problem. Itu konflik kognitif. Itu akan membuat semakin kita kaya pemikirannya, semakin kita juga hati-hati dalam mengambil keputusan. Lalu yang kedua, ada namanya affective conflict. Konflik yang melibatkan perasaan. Inilah yang disebut dengan baper. Nih, baper. Konsep dengan konsep mula-mula, ya kan, contoh katakanlah Gita di rapat PA, ya kan, baru datang ditunjuk langsung kaget itu. Apa ini? Gitu, konflik langsung. Gita ketika PA rapat, Gita punya pendapat, lalu Vira punya pendapat, Lintang punya pendapat lain, lalu Lintang kelihatannya lebih mendekati pendapatnya ke Vira. Terjadi perbedaan pendapat antara Lintang satu kubu dengan Vira menghadapi Gita, ya. Lalu katakanlah Gita punya konsep acara, katakan mereka mau camping, orang muda, konsep acaranya konsep fun menurut si Gita. Kalau Vira bilang, oh enggak, kita serius lah ini untuk kelas kemajuan, nah gitu misalnya, ya. Terjadi perbedaan pendapat ini terus selama konsep dengan konsep, no problem. Tapi tiba-tiba suka ada yang geser begini. Ketika asik beradu konsep, lalu ada yang bilang, kamu banyak banget ngomongmu, macam udah bener aja hidupmu. Tiba-tiba melipir ke arah personal. Itulah konflik afektif. Lalu terdengarlah berita di seantero hang tua bahwa terjadi konflik antara Gita dengan Vira. Konfliknya adalah menurut beritanya bahwa Gita tersinggung karena Vira bilang macam udah bener aja hidup lo. Ya kan? Ya kan? Padahal ribut awalnya apa? Perbedaan konsep acara. Tapi jadi bergeser, ya. Nah, mengapa
konflik semakin melebar karena konflik kognitif digeser menjadi konflik afektif. Konflik di otak digeser ke perasaan. Sering begitu di majelis. Sering gitu di majelis. Beda pendapat dibawa-bawa keluar. Itu konflik baper. Jadi kalau di rapat majelis, saya katakan setajam-tajamnya lah berkonflik. Tapi dengan konsep. Hadapi konsep dengan konsep. Jangan tiba-tiba melipir ke arah lain. Nah, mengapa konflik melebar? Karena yang kalah ide main hati. Yang kalah ide main hati lalu dia cari dukungan. Bagaimana supaya dia dapat dukungan? Dia playing victim. Seolah-olah yang dizolimi toh. Biasanya apa kalau di gereja kita? Iyalah, kalau kita yang miskin-miskin ini siapalah yang dengar? Padahal konfliknya tidak ada membahas masalah kaya miskin. Kebetulan idemu aja nggak benar. Dan nasibmu apes miskin gitu kan? Iyalah kalau kita yang miskin-miskin ini siapalah yang dengar? Sering begitu toh? Ya? Playing victim, acting seolah-olah dia yang dikorbankan. Baru yang bikin rame lagi, ada cheerleaders. Yang bikin rame. Kompornya lebih seru. Apinya biru banget. Dia ngeramein. Ada orang yang memang senang kalau gereja itu heboh. Kalau damai-damai aja dia nggak senang. Ya. Biasanya ras terkuat ini. Ya kan? Ya, kalau udah mulai gitu dah selesai lah kita itu. Cheerleaders ini ngerame-ngeramein alasannya alasan in group, merasa ada persamaan. Oh, satu sekolah, satu angkatan, satu daerah, satu keluarga, satu alma mater, terserah. Ya. Bisa saja begitu. Ya, cari sekutu lah ini kan. Alasan in group. Oh, bisa saja karena misalnya saya berutang budi sama pendeta. Pendeta ini berkonflik dengan anggota yang lain. Karena saya berutang budi, saya tahu pendeta berkonflik dengan yang lain. Siapa yang menyakiti hati pendeta? Yang menyakiti hati pendeta, menyakiti saya. Padahal orang itu belum tahu itu apa persoalannya. Belum tahu. Pokoknya alasan in group. Sering begitu kan? Nih yang orang Medan, hati-hati lagu anak Medan. Lagu anak Medan ada pesan yang harus dijaga itu. Mati demi kawan. Salah pun kawan, pokoknya siap. Hati-hati. Baru di dalam konflik itu ada lagi konflik laten. Tahu konflik laten? Sebenarnya misalnya siapa? Yang di Zoom Om Hari sudah punya potensi konflik dengan keluarga siapa? Misalnya, saya nggak hafal. Keluarga Wilson misalnya. Contoh ya. Kebetulan ada keluarga, katakanlah kebetulan pendeta lagi konflik dengan keluarga Wilson. Ya kan? Ini tadinya sudah ada konflik laten, lalu pendeta konflik dengan keluarga Wilson misalnya, lalu keluarga Hari dompleng, nebeng lewat pendeta. Ya. Tadinya kan ada konflik laten antara keluarga Hari dengan keluarga Wilson. Laten itu yang sudah tersembunyi, ya, tapi belum muncul ke permukaan. Oke, itu konflik laten. Lalu kebetulan pendeta konflik dengan keluarga Wilson misalnya. Saya sebagai keluarga Hari misalnya, saya nebeng lewat pendeta. Saya mulai datang ke pendeta. Saya lihat pendeta sepertinya lagi tersinggung sama keluarga Wilson ya. Begini pendeta. Pendeta baru tahu sekarang tuh. Memang begitu itu orang dari dulu. Oke, dompleng di situ kan? Dompleng dia. Padahal tadinya nggak akrab kami. Tapi karena kami punya musuh bersama. Kami bersekutu dulu. Itu yang buat konflik makin rame. Yang tidak tahu alasan ikut menjadi cheerleaders. Alasan in group saja. Yang sudah punya konflik laten, nebeng. Karena nggak berani frontal berkonflik, nebeng lewat kendaraannya orang lain. Bagaimana pola komunikasinya? Si baper tadi mencari dukungan. Oh, ada 3. Generalisasi.
Apa itu generalisasi? Pukul rata aja. Memang pendeta ini nggak benar. Padahal ada satu mungkin keceplosan pendeta, tapi langsung pukul rata. Generalisasi. Sama kayak anak muda yang kecewa sama cewek Advent. Ada cowok Advent, mungkin kayak saya lah. Nggak ganteng tapi ngangenin lah. Ini istri saya ini sudah pacar ke-47 nih, paling enggak. Ya. Jadi ada cowok Advent, dia sadar, kan baru belajar self acceptance tadi pagi, dia sadar bahwa dia jelek, hitam, pendek, hidup pula. Lalu dia berpikir saya harus perbaiki keturunan. Maka dia harus mau cari cewek yang cantik, putih, tinggi. Pokoknya high spec. Supaya perbaikan keturunan toh. Perbaikan keturunan buat dia penurunan keturunan di sana kan. Iya. Bagi dia anugerah, bagi sana musibah. Ditembaklah cewek itu. Dia tembak cewek itu, dia ungkapkan rasa sukanya. Sudah jelas cewek itu menolak. Halus ataupun secara kasar ditolak. Lalu cowok tadi melakukan generalisasi. Memang cewek Advent ini sombong-sombong. Padahal dia nggak tahu diri. Lalu karena kejadian begitu dia pukul rata. Saya nggak mau lagi pacaran sama cewek Advent. Sombong-sombong semua. Itu generalisasi ya. Satu kasus pukul rata semua. Yang kedua adalah delation. Apa itu delation? Saya konflik dengan Kak Novi. Kami konflik beda pendapat. Saya mau cari dukungan. Cara paling gampang mencari dukungan saya menggunakan teknik delation. Apa itu? Hal yang benar yang disampaikan Kak Novi saya nggak ceritakan dong ke kalian. Hanya yang salah saja saya ceritakan. Hal yang salah dari saya nggak saya buka ke kalian. Hanya yang benar saja. Lalu kalau si sumbu pendek tadi itu nerima itu tanpa klarifikasi, jadi, ya kan? Memang toh, mulai kalau ada begini-begini ibu-ibu, jadi itu, sudah jadi itu, ya, kemakan isu, delation, supaya lebih seru lagi, pakai distortion, dipelintir. Saya lihat wajahnya aja, saya udah benci tuh, wah mulai, datang, memang sama saya aja begitu, wah mulai. Kalau sudah geleng-geleng begini, ibu-ibu cerita, pasti akan ada sesuatu. Ya. Itu. Ini polanya. Kalau kita tidak melakukan klarifikasi, ada nggak yang digeneralisir? Ada nggak yang di-delete? Ada nggak yang dipelintir? Kita kemakan isu. Sering gereja begitu. Tanpa cek, laporan pertama langsung diterima. Ikut bersekutu, serang yang sana. Ya, ini yang membuat konflik melebar. Ingat, konflik tadi ada 3 konflik penyebab orang meninggalkan gereja Advent. Something serious ini. Kita harus wise dalam menghadapi konflik. Konflik itu sesuatu yang wajar, nggak apa-apa. Perbedaan pendapat itu harus. Gereja juga kalau akur terus nggak ada pernah perbedaan pendapat, nggak kreatif itu gereja, percaya deh. Tapi kalau konflik terus gereja itu juga nggak akan kerja-kerja. Ya. Nah, ini polanya. Ya. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan harmoni untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Kita perlu mengenali siapa kita perlu mengenali siapa orang lain. Coba browse, kerjakan apa yang diperintahkan di link itu. Coba. Oh iya. Jadi cara menjawabnya nanti ada 4 pilihan di setiap nomor. Pilih satu pernyataan yang paling menggambarkan diri kita. Dicek di salah satu lingkaran yang di bawah P. P yang paling gitu ya. Baru pilih satu yang paling tidak menggambarkan diri kita. Cek di bawah K. Jadi satu nomor harus diisi 1 di P, 1 di K. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, orang normal mengerjakan ini 7 sampai 10 menit. Orang normal. 7 sampai 10 menit. Ayo cepat. Semakin spontan semakin bagus. Jangan ada yang kurang dari
instruksi saya tadi ya, satu di P, satu di K. Yang natural menjawabnya. Supaya hasilnya nanti orisinil. Satu di P, satu di K. Ya, setiap nomor satu P, satu di K. Karena kalau tidak dibuat seperti itu nanti diproses hasilnya nggak lengkap keluar, nggak valid. Sudah ya, kita teruskan ya. Yang sembari masih berproses silakan dikerjakan. Jadi tadi kalau ada yang nggak lengkap keluarnya itu berarti ada yang tidak diisi. Ya, saya sudah bilang tadi harus lengkap, satu di P, satu di K. Ya, begitu nggak diisi, nggak lengkap keluarnya. Oke, siapa yang dikatakan bahwa lingkungan Anda, lingkungan yang Anda harapkan adalah tipe dominan? Wah, ini dominan nih, 1, 2, 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Nggak heran nggak Novi orang dominan ya. Sebentar. Kan ada tulisannya di atas nih. Ini apa nih? Influence. Dia influence. Nah, apa nih keluarnya? S. Steadiness toh? Oke. Kita bahas yuk. Kita bahas ya. Siapa yang tadi dominan ya? Ada dua orang tadi ya? 3 ya? Coba siapa yang tipe influencing? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pantes rame gereja Hang Tua ya. Banyak tipe tapi ada juga yang kan ditulis misalnya S, SCI, ada gitu ya. Itu faktor kedua, ketiga di kalian itu. Ya, jadi yang saya tanya ini hanya yang faktor dominan yang nomor 1, yang utamanya aja, yang menonjolnya aja ya. Sekali lagi influencing atau influencer. 1 lagi influencer. Rame ini ya. Iya, makanya rame gereja Hang Tua. Pokoknya di mana ada I, di situ ada keributan. Keributan maksudnya keramaian, bukan ribut berantem. Bukan, ya. Semakin friendly, semakin casual, lingkungannya semakin senang, ya. Yang S tipe S, aduh. S, steadiness. Kalau laki-laki wajah kebapaan, kalau perempuan wajah keibuan, betis kesebelasan. Nah, agak tangan dong sekali lagi S ya. Oke, nanti kita bahas ya. Yang C, yang serius selalu. Serius. Wah, iya serius, makanya pendeta serius selalu. Iya, serius ya. Serius ngomong agak panjang ya, agak bertele-tele ya. Oke, mari kita bahas. Apakah dominan itu ya? Orang dominan adalah orang yang selalu mau mendominasi satu situasi. Decisive, cepat ngambil keputusan. Direct, maunya mengarahkan. Ya, baru orang yang kalau punya mau harus tercapai. Ya, determinasinya tinggi. Itu orang dominan. Orang yang tidak mau kalah. Orang, sebentar sebelum saya teruskan, kita janji dulu. Waktu saya menjelaskan jangan ada yang baper. Yang saya jelas ini scientific, ya. Jangan tiba-tiba nanti ngomong. Ya. Ini setiap saya akan seimbang menjelaskannya, ya. D, high demanding. Ya, tuntutannya tinggi. Karena baru apa? Result oriented. I don't care with the process. Pokoknya hasilnya begini. Nah, itu kayaknya dominan. Ya, lalu yang leadershipnya kuat, bicara to the point, ya relatif kurang sensitif terhadap perasaan orang. Dia nyablak aja. Apa yang di dalam pikirannya itu yang keluar. Kalau misalnya saya mau ngomong kamu bodoh gitu, ya keluarnya kamu bodoh sih, gitu. Kalau orang I, ayo bro, dicoba lagi bro, yang semangat. Itu kalau I. Kalau S, sabar ya, mungkin perlu diulang. Kalau C, lembut tapi nyelekit. Kamu dulu sekolah sampai gerbang doang ya. Gitu. Pesannya itu sama. Ya, sama-sama bilang you are stupid gitu loh. Tapi gayanya beda. Ya. Ini orang ya dominan. Baru influencing.
Coba. Influencing. Orang yang gampang menginfluence orang lain. Mempersuasi. Senang dengan sesuatu yang impulsif. Ya kayak Petrus tadi. Cepat bertindak tanpa pikir panjang. Ya, interaktif. Tahu interaktif ya? Semakin kita respon makin jadi. Ya, intim, cepat akrab. Ya, cepat akrab. Ya, cepat akrab dengan orang baru, dengan situasi baru. Lalu apalagi inspiring. Ya, orang-orang itu kalau ngomong menginspirasi. Lalu modelnya orang itu orang yang selalu fun terlihat. Ya, fun, friendly ke semua orang. Ya, friendly, gampang bergaul, tapi belum tentu ada sahabat dekatnya. Iya, karena friendly-nya itu dari sini ke sini doang. Beda sama S. Kalau S itu dari sini. Ramahnya dari sini. Ramahnya dari dalam hati. Kalau itu dari di leher doang itu. Gitu. Kalau D tergantung. Kalau dia punya keperluan sama orang itu, dia jauh lebih ramah dari kalian. Ya. Terkuak ya. Kayaknya ada kompornya ini dari sebelah kiri saya. Terkuak katanya. Itu I ya. I yang selalu bersemangat. Rajin bantu kerjaan orang. Kerja sendiri gak dikerjakan. Panas-panas tai ayam. Pelupa. Yang tidak teratur. Ya, gak rapi orangnya. Itu kalau orang I, sepatu bisa di kulkas itu. Buah-buahan bisa dirak sepatu. Gitu. Itu orang I. Kalau D nggak terlalu tapi dia tahu di mana barangnya diletakkan. Nah, dia nggak harus terlalu tertata rapi, enggak. Yang sangat tertata rapi itu C. Oh, sangat itu yang consciousness itu. Wah, itu hanger pun harus hadap sini semua itu. Kantong baju hadap sini semua. Itu. Baru S, steady, yang stabil. Tenang. Slow. Tahu slow? Kebakaran. Udah 7 RT kebakaran. Hanyut. Udah jauh sampai di Tabanan. Orang yang sabar. Setia. Saking setianya, posesif. Bucin. Ya. Lalu suportif. Sukanya pemain di belakang layar. Nggak mau tampil di depan. Dia pemain di belakang layar saja. Service. Ya, suka melayani. Jiwa diakonis banget lah. Kalau cari diakon udahlah cari orang S. Yang lain sudah pulang dia ngomong, pulang semua ini Anda tapi tetap dikerjain. Itu kalau S. Gitu. Kalau D, itu dikerjain ya, gini ya, oke. Kalau I, ayo kerjain ini. Dia rame aja orang lain yang kerja. Itu kalau I. Gitu. Ya. Baru status quo. S itu status quo. Tahu, anti perubahan. Orang S itu paling nggak bisa perubahan mendadak. Oh, harus jauh-jauh hari dikasih tahu. Nggak boleh mendadak. Gitu kalau orang S. Kalau mendadak gitu nggak bisa. Yang nggak boleh didesak-desak. Wah, kalian cowok-cowok ini, kalau kalian lihat ada cewek wajah keibuan betis kesebelasan, ekspresinya sendu, ya, itu udah ngomongnya lembut, tiba-tiba S. Kalau kalian suka, jangan kelihatan banget suka. Dia ketakutan dia. Iya. Harus malu-malu babi gitu. Ada, ya. Tipe C, comply, patuh, ikut aturan, perfect, harus korek, wah, harus presisi, wah, methodological, wah, harus detail A sampai Z, iya, berdoanya paling panjang, menjelaskan sekolah sahabat paling bertele-tele, panjang, udah. Gitu. Orang yang paling hati-hati, ya hati-hati dan high commitment. Kalau orang C,
menurut dia sanggup mengerjakan itu, dia akan bilang sanggup dan dia akan kerja. Tapi kalau tidak, dia nggak akan mau terima. Kalau gimana ini? Oh bisa, gampang itu. Ini gimana? Gampang itu, aman itu bos. Beres, oh aman. Nggak ada satu pun yang dikerjakan. Ya. Orang C karena dia perfect, ekspresi emosinya lebih banyak cemas. Makanya orang C sangat dekat dengan penyakit asam lambung. Ya. Karena maunya perfect. Ya, karena maunya perfect. Itu kalau orang C. Semua detail. Jadi gampang cara membedakannya gini aja. Misalnya satu kegiatan, contoh ya, memasukkan benang ke jarum. Kalau D belum dimasukkan, masukin dulu. Udah gitu, nyuruh orang tuh. Kalau I, dia coba, kecil banget sih. Tolong bro, masukin bro. Nanti traktir deh makan siang. Pendekatannya itu ya, pendekatannya itu. Kalau S, iya. Pagi sampai sore itu, sabar. Kalau C, ini lubang segini, jarum segini, gimana? Caranya dulu, dilihat dulu. Oh, kalau dijilat nanti begini, kalau itu kalau C. Gitu bedanya ya. Udah dari situ udah bisa kebayang tuh perbedaan masing-masing. Oke? Nah, saya jelaskan dulu secara umum, nanti baru kita coba bahas beberapa profil kita. Orang dominan adalah orang yang aktif di situasi yang challenging. Semakin menantang, semakin aktif dia. Maka orang dominan itu suka tantangan. Ya, suka tantangan. Jadi kalau memanage orang dominan, memanage Kak Novi ini, memanage Gita, memanage siapa gitu, jangan kasih sesuatu yang gampang-gampang dicapai. Kasih yang challenging. Tapi siap-siap kalian dapat dampratan. Fokusnya power, wewenang. Ya, yang penting kalau dia punya wewenang, dia akan gunakan itu untuk mengatur orang. Result oriented tadi. Dia bukan orang yang proses oriented, tapi result oriented. Paling benci lihat orang yang langsung belum apa-apa dan menyerah. Aduh, nggak bisa ini bu, nggak bisa ini pak. Bagi orang dominan, bisa nih kamu bikin, bisa gitu dulu. Masalah kita jungkir balik nanti itu di belakang. Pokoknya bisa dulu. Gitu, ya. Gaya komunikasi telling. Ya, telling ngasih tahu. Nih. Lihat tadi, begitu Kak Novi selesai, dia kan periksa semua satu-satu itu. Wah, itu gaya dominan. Itu gaya dominan itu. Ya, dia mau make sure semua. Karena ya itu gayanya orang dominan. No wonder, nggak apa-apa. Ya, gaya kepemimpinannya autokratik. Mau semua kalian bilang, kalian nggak setuju semua, kalau menurut instingnya, orang dominan itu instingnya tajam, nalurinya tajam. Berbisnis itu by insting. Kalau orang C itu by calculation. Kalau orang dominan itu insting dan risk taker, yang berani ngambil risiko. Kalau menurut insting dia, dia yakin dengan instingnya, orang lain nggak yakin, dia jalan dengan insting. Itu ya. Yang ditakutkan apa? Kegagalan. Orang dominan itu kalau kalah itu nggak tidur berhari-hari. Nggak tidur berhari-hari. Itu. Emosinya yang menonjol mudah marah. Tapi selalu bisa mengekspresikan kemarahan. Nggak dipendam-pendam. Gampang membaca emosinya dominan. Yang sulit dibaca itu orang-orang S. Gini tuh kita nggak tahu artinya gini nih. Hanya ya. Nanti kita bahas itu. Ya, di mana ada orang dominan, mereka adalah tipe-tipe penggerak, pendobrak perubahan. Makanya orang dominan sering membuat ketidaknyamanan karena semua perubahan membuat tidak nyaman.
di mana intonasinya tinggi, bicaranya nyablak, to the point, kurang diplomatis, orang tidak senang. Tapi bagi beberapa orang dia lebih suka yang begitu. Nah, itu ya dominan ya. Ya kita. Iya. Kamu kuliah, SMA, kerja? Kerja. Kamu lebih baik mulai berpikir menjadi pebisnis. Ya, orang dominan itu lebih berhasil jadi pebisnis. Iya. Hah? Mau jadi istri pendeta? Nanti kalau suaminya pendeta, semua kendali ada di lirikan matanya. Khotbah panjang-panjang, langsung dia demikian khotbah saya, langsung begitu. Oke, orang I adalah orang yang aktif, influencing adalah orang yang aktif di situasi yang friendly, yang bersahabat. Semakin bersahabat komunitas itu dia semakin aktif. Maka how to maintain influence people? Kita ciptakan ya lingkungan yang bersahabat. Fokusnya people, orang-orang influencing itu orang yang senang berinteraksi, bekerja dengan orang. Bukan dengan numbers, bukan dengan benda-benda mati. Tapi senangnya bekerja dengan orang. Dan fun, fokusnya fun. Ngapain pun pokoknya harus ada unsur funnya. Meeting 1 jam, 45 menit ngobrol nggak jelas, ngakak-ngakak, ngangung, hanya 5 menit serius, 10 menit pembukaan dan penutup. Nah itu ya. Gaya komunikasinya gaya komunikasi selling. Pinjam tante botolnya. Kalau orang I yang menjelaskan ini, sebenarnya ini air mineral biasa. Tapi kalau I yang menjelaskan seolah-olah 17 manfaatnya ini. Dan kita, alangkah malangnya kita percaya sama penjelasannya. Kalau I jadi pemimpin, dialah pemimpin paling demokratis. Paling cincai, paling dekat dengan semua orang. Paling down to earth. Itu orang I. Yang lu gue juga antara atasan dan bawahan gak masalah. Ya, bagi di sini siapa tahu yang jadi atasan gak usah sombong juga. Atasan kalau di Jakarta ada pasar baru namanya. Itu hanya 80.000. Bawahan malah 120.000. Lebih mahal bawahan ya. Gak usah sombong. Gak usah sombong. Ya, gak usah sombong. Apa yang memotivasi I? Pengakuan, pujian. Jadi kalau mau bikin I menyenangi kita, puji terus, angkat. Mau cari dana, puji terus, angkat. Kalau mau memenangkan hatinya D, puji achievementnya, wewenangnya, achievementnya. Itu kalau orang D, ya. Itu kalau I, apa saja idenya akuin aja, jangan langsung dibantah. Ya, woi. Apa saja idenya ibu ikutin aja. Paling sore juga udah berubah. Apalagi memotivasi, diterima di pergaulan sosial. Karena orang I itu penting, punya pergaulan yang luas. Maka kalau orang I misalnya, kalau ketemu biasanya kita saling sapa, kali ini kita nggak sapa dia atau respon kita beda, itu langsung dia terganggu itu. Kenapa ya dia ya? Kalau D kalian bikin gitu nggak ngaruh. Selama kalian tidak berpengaruh dalam hidupnya nggak ngaruh itu. Itu. Yang ditakutkan apa ya? Social rejection, dikucilkan dari pergaulan. Jadi kalau mau mengusir orang I dari gereja gampang, kucilkan aja. Iya. Iya, kenapa saya pakai kalimat begitu? Karena kita banyak manusia ini disuruh kayak dilarang, dilarang kayak disuruh. Tahu maksudnya kan? Iya. Kalau kita bilang jangan kucilkan ya, nanti malah dikucilkan. Apa emosi yang menonjol? Paling optimis, orang paling optimis. Orang I itu mana ada kayak pesimis, semangat terus, fun terus. Masalah bisa atau enggak, lihat nanti itu. I adalah orang yang cerdas, semakin mepet semakin cerdas. Yang suka menunda. Dia itu I, Jemima I. Kamu sering dimarahin mama pasti kamu.
kamu kerjakan langsung. Paling begitu, karena mama dominan. Mama kalau ada suatu tugas harus langsung dikerjakan. Dan sampai tuntas, itu gayanya dominan. Kalau ini, ntar aja lah mau, gini gampang ini ya, gampang itu. Ya. Kata kunci menggambarkan I, yaitu persuasi, talkative, ya banyak bicara ya, friendly, gampang bergaul, menyemangati, memotivasi, mengadvise. Nah, lalu orang S adalah orang yang pasif di situasi yang bersahabat. Sudah bersahabat pun orang S ini pasif. Apa maksudnya? Jangan harap orang S itu kayak orang I yang membuka hubungan duluan. Apa kabar? Itu orang I. Kalau orang S jangan harap begitu. Harus kita yang duluan dan harus pelan-pelan. Kalau kita langsung kelihatan akrab, ketakutan dia. Gitu. Orang S adalah orang yang sulit membuka diri. Kalau dia sudah merasa secure dengan orang itu, baru dia mau akrab. Kalau nggak secure, dia nggak akan mau. Sama juga. Katakanlah, misalnya kayak Angel nih. Angel baru datang nggak berapa lama ke gereja Hang Tua. Kalau dia feel secure di Hang Tua, dia nggak mudah feel secure di satu tempat. Tapi begitu dia feel secure, dia akan awet di sini. Beda kalau I, kemana aja dia gampang. Sebentar di Hang Tua, sebentar dari masjid, sebentar di... Fokusnya S, proses. Makanya sering musuhan sama D. D maunya cepet. S, slow. Kalau yang penting apa, slow but sure. Nah ini orang S. Kalau D cepet. Kalau I cepet tapi kecelakaan semua. Gitu. Orang I kan gerak motoriknya kasar. Pegang apa aja pasti kecelakaan. Pegang gelas sama sendok ada yang terlempar apalah itu. Gaya komunikasinya good listener. Bayangkan ini tukang ngoceh, ini yang tukang ngoceh, ini yang tukang denger. Di mana orang S adalah orang yang sungkan menolak, sungkan menyatakan keberatannya. I-nya ngoceh terus dan S itu sifatnya selalu menghargai orang. I pikir S-nya menikmati obrolannya, makin ngoceh I-nya. S-nya dalam hati, ini orang kok ngomong terus sih, ini padahal ini. Tapi geleng-geleng kepalanya itu dipikir I adalah si S menikmati, diteruskan sama I-nya. S-nya yang makin tersiksa. Gitu ya. Jadi cara kalau I ketemu sama S, aduh, kasihan S-nya. Iya, kasihan S-nya. Ngoceh terus yang I. Ya. Kalau dia jadi pemimpin prosedural, birokrasinya panjang. Kalau tanda tangan dari kiri ke kanan, harus dari kiri ke kanan. Kalau dominan yang mana duluan ketemu, Pak ini tadi surat oke. Nah, nanti minta tanda tangannya, ya mundur lagi pun nggak masalah. Tapi kalau S harus urut dari kiri ke kanan. Nah gitu ya. Apa yang memotivasi? Group inclusion. Rasa kekeluargaan di satu komunitas. Jadi S itu harus mengalami harus punya tempat yang dimana dia merasa di sini keluarganya. Nah gitu ya. Lalu yang ditakutkan insecurity. Beli roti tawar yang pertama dilihat expired date. Itu kalau orang S. Kalau orang C harga. Kalau orang C langsung harga. Ya kalau orang S, expired date-nya kapan ini? Nah, kalau expired date-nya besok, hari ini dia terakhir berani makan. Kalau D dan E expired date-nya hari ini, belum jam 12. Woi ada jamurnya, nggak apa-apa, jamurnya buang aja. Itu D dan E begitu. Belum jam 12. Ya. Emosinya orang S non emosional ya. Datar aja. Sulit kita membaca ini setuju atau enggak. Ya kan gini-gini terus kita nggak ngerti ini gini-gininya ini apa ini. Gitu ya. Ya, orang yang bisa diandalkan. Kenapa? Karena orang yang sabar. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan I dan D itu orang S yang ngerjain. Tidak tergesa-gesa. Makanya D dan I suka emosi lihat S. Lambat banget sih kamu. Kalau S kan slow, tenang gitu. Good listen, ramahnya di situ bukan friendly ya, amiable. Ramahnya dari dalam ya. Kalau yang friendly itu I. Itu amiable. Ya, ramahnya memang
tulus. Iya, iya. Tante S tuh? Iya, iya. Hah? Iya, SC. Iya. Ketawanya S aja. Iya. Kecuali dia berada di lingkungan yang dia sudah kenal semua, baru wah bisa begitu. Tapi kalau masih ada orang baru masih yang lain sudah wah dia itu orang S. Seru ya. Kayak udah pakai topeng. Orang C adalah orang yang pasif di situasi yang menantang. Orang C dan D adalah dua sosok yang ambisius. Bedanya orang D kelihatan ambisinya dan dia bekerja melalui orang lain. Orang C dia kerjakan sendiri dan tidak kelihatan kalau dia ambisi. Tapi tiba-tiba hasil jadi. Begitu orang C. Ya, orang yang sangat detail, fokusnya ke policy, hanya percaya kepada yang tertulis, writing, komunikasinya juga komunikasi tertulis, dan apa-apa juga selalu dicatat. Kalau kalian yang kuliah, pinjam catatannya ke orang C, jangan ke orang I, nggak jelas itu apa yang dicatat. Percayalah. Masih mending minjam ke orang D. Orang D poin-poinnya masih dapat. Kalau orang pinjam ke orang S, rapi catat tapi ketinggalan karena terlalu lambat nulis. Orang C yang lengkap itu. Titik, koma sampai ekspresi wajahnya dosen pun itu digambarkan di situ. Itu kalau orang C, ya. Orang yang perfeksionis. Semua harus benar, harus presisi, harus patuh, ikuti aturan. Tapi orang C kalau dia lemah imannya, orang C adalah tipe manipulator paling berbahaya dari semua. Karena dia menguasai informasi dan data. Jadi orang C kalau lemah imannya bahaya. Itu ya. Jadi memainkan data dan segala macam itu dia paling jago. Sebenarnya yang polos yang paling gampang mudah dibaca pikirannya itu siapa? Orang I. Itu paling gampang dibaca dan paling mudah ditipu. Karena dia juga paling bisa meyakinkan orang lain dengan tipuannya. Yang paling sulit ditipu adalah orang C. Paling sulit jualan sama orang C. Tapi orang C itu yang penting logis dan rasional. Orang C adalah orang paling logis. Kita mau pendekatan makan siang, pendekatan apa, selama nggak logis nggak masuk. Yep. Itu orang C. Ya, yang ada CC-nya itu perhatikan. Ya, ya SC kan, tante SC, typical services. Ada yang tipe CD? Ada. Ada yang CD? Kamu CD? Hah? Ada yang CD? CD ya. Itu kalau tipe CD, typical designer. Desainer itu berpikir detail dan unik, tapi orang lain sulit mengerti pikiranmu. IC itu information center, ya, orang yang suka menjelaskan, ya, orang yang suka menjelaskan, punya orientasi detail tapi lebih senang menjelaskan. Oke. Ada lagi nih. Nah ini lebih komplit lagi. Kalau ada yang mau foto silakan. Kalau mau lebih puas ambil aja laptop saya. Tapi harus satu laptop harus bisa dipakai semua. Ayo gimana? Ini nih ya, ini. Contoh-contoh orang dominan. Prabowo, Habib Rizik, Sutioso, pokoknya orang-orang keras. Napoleon Bonaparte, ya, Paulus, wah, Hitler. Ini orang-orang keras yang nggak bisa dikalahkan. Ahok itu DC, detail dan dominan dan detail. Siapa yang bisa membohongin Ahok? Begitu data nggak cocok, hantam, serang, nggak ada takutnya. Orang dominan, makanya sampai keceplosan. Orang dominan kan kurang diplomasi. Orang I, tipikal Gus Dur, ya, pemimpin yang down to earth. Jokowi itu paduan S dan I, ya. Nah, kalau orang-orang S adalah tipe-tipe pekerja sosial. Orang-orang yang sacrifice for others. Kalau berdasarkan misi, profil Yesus ketika di dunia lebih dominan S. Karena misinya adalah apa? Save and salvation.
sacrifice, save, salvation. Service. Ya. Makanya Yesus tipe S sulit marah, jarang marah. Sekali marah dibolak-balikkan semua meja-meja yang di bait suci. Orang S itu jarang marah. Tapi kalau sampai dia marah berarti sudah kebangetan. Kalau D, kalau nggak marah, ini Yesus mau datang atau gimana nih? Kalau nggak marah, karena D itu memang harus marah terus. Gitu. Tapi kalau S, kalau marah terus kita curiga justru. Ya, S itu jarang marah, tapi sekali marah, meledak. Orang S, kalau kita sakitin hatinya S, mungkin dia bisa memaafkan, tapi sampai kiamat nggak bisa melupakan. Hati-hati, ya, hati-hati. Orang C, orang-orang yang detail sekali ya, Albert Einstein, Sri Mulyani, ya, yang model-model ini Rockefeller. Orang C itu ada kecenderungannya pelit. Iya, Rockefeller itu orang paling pelit sedunia. Begitu dia mau mati baru dia bagi-bagi hartanya, panjang umur sampai 98 tahun. Nih lihat ya, yang ini adalah dalam bahasa ekstrim kita sebut kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya. Inilah karakteristiknya. Orang C itu orang yang kompeten. Orang C yang orang yang menilai orang lain itu dari kompetensinya. Kalau D menilai orang lain dari achievement-nya. Gitu. Jadi kalau orang-orang C, kalau misalnya ikut seminar kalian, kalau menurut kalian pembicaranya nggak kompeten, kalian tinggal. Gitu. Tapi kalau menurut kalian kompeten, kalian tinggal kalian diam di situ. Apalagi kalau mungkin pernah dengar kolerik, sanguin, dan flekmatik dan melankolik, tapi ini sudah kami tinggalkan di kalangan psikolog, nggak ada make ini. Pendeta Advent aja make ini. Okay. Paulus si kolerik, si dominan, ya, orang yang high commitment, nggak ada takutnya, siapapun diterobos. Ini Paulus. Petrus si sanguin, si reaktif, impulsif, cepat bertindak tanpa pikir panjang. Ya. Tapi selalu dia paling paling responsif dari semua. Abraham si safety player. Steadiness ya, si safety player. Dia bilang sama istri, nanti kamu jangan bilang kalau kamu istriku ya, bilang aja adikku, safety player. Tapi ramahnya nggak ketulungan, ya tak? Tamu nggak dikenal pun, potongkan lembu yang paling tambun. Nah, gitu. C si Musa, ya, si melankolik, yang high detail, yang nggak percayaan sama orang lain, makanya dia ditegur. Kamu kalau begini, kamu bisa keteteran. Kamu harus angkat pemimpin atas 1000, atas 500, atas karena dia mau kerjakan semua. Orang C tidak percaya sama kerjaan orang lain. Dia lebih percaya sama kerjaannya sendiri. Makanya selalu kerjaan semua orang itu dicek. Dan hampir bisa dipastikan selalu ada kurangnya kerjaan orang lain. Jadi siap-siap aja selalu ketemu salahnya sama orang C. Ya, siap-siap aja. Oke. Ya, ini gak sempat saya terangkan semua ini. Nah, ini hubungan kerja dengan hubungan teman, semakin banyak otaknya bertumpuk, semakin lebih cocok. Ya. Jangan langsung, aku gak cocok sama dia, jangan langsung gitu. Sabar. Slow. Lalu enak nggak enaknya dijadiin pacar. Nah, ini anak muda tuh. Orang dominan ini enaknya dijadiin pacar, pantang menyerah, ambisi memberikan yang terbaik, di balik sosok yang kelihatannya kasar dan keras, tapi dia adalah pelindung. Ya. Nggak enaknya mau menang sendiri dan emosional. Ya. I. Enaknya dijadiin bawaannya fun, humor terus, ketawa-ketawa terus. Ya. Suka memotivasi, luas, penolong. Nggak enaknya mudah bosan, cenderung flirting, tebar pesona, cie. Kurang merencanakan masa depan. Ya. Kurang merencanakan masa depan. Ya, orang I itu let it flow. Hidup ini biar mengalir gitu aja lah. Gitu ya. Yang well plan itu ini, yang well plan. Ya, C.
S enaknya sabar, mengayomi, tenang, servis habis dah. Pokoknya setia. Nggak enaknya nggak bisa tegas, kurang berani memutuskan, cenderung posesif. Tahu posesif toh? Kamu di mana? Pagi, siang lagi apa? Sore ngapain? Sama siapa? Kalau pacarmu orang D dibikin begitu, ngapain sih nanya mulu? Ya, jadi perhatian, bentuk perhatian harus dilihat dulu siapa pasangan kita. Menurut kita itu 3 kali telepon cocok, bagi orang D dan I itu siksaan itu. Dicek-cek terus. Ya. C, hubungan serius. Merencanakan masa depan. Jadi jangan sembarang tebar persona ke orang C. Ketika dia bilang oke, berarti dia udah serius, tiba-tiba kalian nggak serius, itu ya bisa dukun bertindak itu nanti. Ya, setia juga dia, nggak enaknya kaku, terlalu cemas, kadangkala meributkan hal kecil. Ya, baru kurang fun. Ya, kurang fun. Ini. Lalu kalau misalnya di jemaat, ketua jemaat orang dominan, semua ini cocok, tapi warnanya beda-beda ya. Tapi kalau kebutuhannya misalnya, katakanlah butuh pemimpin yang strong leadership, kita butuh orang dominan. Ya. Tapi kalau misalnya, kita butuh pemimpin yang dekatlah sama semua, sama orang tua, sama anak-anak, carinya orang I. Ya, orang I tiap 3 bulan retreat itu. Ya. Jalan-jalan terus. Kalau butuh orang stabilizer, ya ada konflik di gereja yang bisa menenangkan semua, cari orang S. Kalau banyak maling di gereja kita yang suka nyuri-nyuri uang, cari ketua jemaatnya C, bendaharanya C, sekretarisnya C. Nggak akan ada yang hilang uang di gereja. Gitu ya. I, pemimpin PP. I pokoknya posisi-posisi yang center of attention. Ya, pemimpin kor yang lenggak-lenggok, tangan begini, pantat ikut goyang, gitu kan. Gitu ya. Pelmas, Dorcas, ya, pemimpin musik, cocok gitu. Diakones, wah ini udah jatahnya orang S lah. Iya, sabar, walau tersiksa. Kalau orang dominan jadi diakon, ada anak-anak yang lari. Coba kamu lari lagi ya. Awas kamu. Kalau S, jangan deh, nanti jatuh, jangan ya, gitu kalau S. Kalau I, terbang lagi. Semangat, ya kan? Terbang lagi, nggak apa-apa. Sampai jatuh. Gitu. Kalau C, gimana caranya biar diam anak ini ya? Gitu. Mikir itu. Gitu. Ya kalau diakonnya sudah jatahnya orang S lah itu. Sekretaris. C bisa juga sekretaris ya. BWA, tapi kalau BWA-nya S itu pasti kegiatannya kegiatan yang keibuan mulu gitu. Menjahit tanpa baju. Terus apa lagi tuh? bikin tas tanpa bahan. Pokoknya keibuan lah, gitu ya. Penata layanan. Kalau C, bendahara, sekretaris, pemimpin roh nubuat harus C. Emangnya gampang itu menghitung detail-detailnya, tanda binatang ini, tahun berapa. Seorang C itu. Itu ya. Tapi apapun cocok, hanya apapun tipe ini bisa menjabat apa saja, hanya warnanya berbeda. Kalau orang ini jadi diakones kurang rapi gereja, gitu. Ya kurang rapi, sama anak-anak dia lebih bersahabat, sama anak-anak yang lari-lari terus dia sampai jatuh biar kapok kamu. Gitu. Oke, ada pertanyaan. Saya tutup dulu ya. Saya tutup. Jadi tadi kan kita kaitannya konflik lah, pelayanan dan segala macam, dan mengenali pribadi satu sama lain. Saya tutup ya. Jadi sekali lagi, ketika kita paparkan ini, lihat tadi ada plus, ada minus setiap orang, ya. Ada
ada yang kita patut banggakan, tapi ada yang harus kita waspadai dari satu sisi. Ya, itu semua. Lalu konflik-konflik itu terjadi karena ada mungkin kita merasa benar sendiri, lalu yang lain kita anggap salah. Saya tutup dengan satu kutipan dari buku Ellen G. White. Engkau boleh bersifat keras dan kritis terhadap tabiatmu sendiri sekehendak hatimu. Ya, yang mau disiplin ke gereja sebelum jam 9 sudah ke gereja, silahkan. Ya, Lucifer juga sudah duluan datang ke gereja. Ya kan? Yang mau disiplin menjaga kesehatan, silahkan. Yang mau strict dengan masalah persepuluhan, silahkan. Yang mau strict dengan masalah roh nubuat, masalah lain-lain, silahkan. Mau menjaga hidup sehat dan segala macam, silakan semua. Engkau boleh bersifat keras dan kritis terhadap tabiatmu sendiri sekehendak hatimu. Masing-masing mau keras ke diri sendiri, silakan. Tetapi berlakulah manis budi, berbelas kasihan dan hormat terhadap orang lain. Amin. Kalau misalnya ibu senangnya lihat anak muda yang harusnya rapi, rambutnya juga rapi, misalnya ibu sangat strict sama kerapian, datang anak muda yang kayak naik gunung datang ke gereja, rambut panjang, celana sobek-sobek, engkau boleh bersifat keras dan kritis terhadap tabiatmu sendiri sekehendak hatimu. Tapi ibu harus apa? Berlakulah manis budi, berbelas kasihan dan hormat terhadap orang lain. Walaupun beda sudut pandang, beda cara, beda style, engkau boleh bersifat keras dan kritis terhadap tabiatmu sendiri sekehendak hatimu. Kalau ini kita jaga semua, nggak perlu ada konflik di gereja. Karena apa? Kita berlaku manis budi, berbelas kasihan dan hormat terhadap orang lain. Tidak akan ada orang yang merasa hanya dia yang paling benar. Ya. Kita harus yakin bahwa kita benar, tapi kita harus menghormati orang lain yang berbeda menurut kita. Hanya 3 dari 10 pria melirik bila melihat wanita cantik. Sisanya melotot. Sampai mau lepas biji mata itu. Terakhir. Sulitnya ketemu jodoh yang pas. Ketemu yang cocok nggak seiman. Ketemu yang seiman cocok tapi ditikung teman. Ketemu yang seiman cocok, teman mendukung, orang tua nggak setuju. Terakhir, ketemu yang seiman cocok, teman mendukung, orang tua setuju, jenis kelaminnya sama. Oke.